Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi yang telah kami diskusikan, yaitu manajemen pajak atas struktur inbound investment. Adapun anggota kelompok 10 yaitu Hanin Nadia Sabar, Pocut Farah Fazrina, Halimatus Sadiah, dan saya sendiri Wulan Azhara Fitkah. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu jenis-jenis investasi asing. Penggolongan investasi asing dibagi menjadi dua, yaitu dilihat dari tujuannya dan dilihat dari bentuknya. Jika dilihat dari tujuannya, investasi asing dapat digolongkan ke dalam portofolio investment dan direct investment. Yang pertama yaitu portofolio investment, yaitu investasi dalam bentuk aset-aset keuangan seperti saham, obligasi, dan bentuk-bentuk surat berharga lainnya. Sifat pergerakan arus portofolio investment dari dan ke seluruh penjuru dunia melalui pasar uang internasional relatif cepat. Yang kedua yaitu direct investment, yaitu investasi secara nyata dalam bentuk pendirian perusahaan, pembangunan pabrik, pembelian barang modal, lahan, dan bahan baku. Dalam hal ini, investor terlibat langsung dalam manajemen perusahaan dan mengontrol aktivitas penanaman modal tersebut. Direct investment biasanya dimulai dengan pendirian cabang perusahaan atau pembelian saham mayoritas dari suatu perusahaan domestik. Dalam konteks internasional, bentuk investasi ini biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan aktivitas investasi umumnya di bidang manufaktur, ekstraksi dan eksplorasi sumber daya alam, industri jasa, dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu penggolongan investasi asing berdasarkan bentuknya. Yang pertama yaitu pendirian subsidiary company atau anak perusahaan. Penanaman modal asing berbentuk subsidiary company didirikan di negara tempat investasi dan biasanya sepenuhnya dimiliki serta berada di bawah pengawasan induk perusahaan di negara tempat asal investor. Bentuk subsidiary ini juga dapat dioperasikan sebagai perusahaan asing terdaftar dengan izin berusaha yang dikeluarkan oleh tempat investasi dan tunduk pada ketentuan. Yang kedua yaitu pembentukan cabang perusahaan luar negeri atau foreign branch atau melakukan kontrak keagenan dengan perusahaan lokal. Investasi berbentuk cabang perusahaan atau bentuk keagenan akan efektif dari segi biaya apabila skala usaha masih relatif kecil atau penanaman modal yang dilakukan bersifat sementara atau untuk jangka pendek. Yang ketiga yaitu melakukan kerjasama atau joint venture dengan perusahaan lokal. Investasi yang dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan lokal dimaksudkan untuk menghindari risiko karena belum dipahaminya kondisi pasar di negara tempat investasi. Di negara yang iklim sosial dan politiknya mudah berubah, bentuk investasi ini lebih aman bagi investor asing. Yang keempat yaitu perikatan kontrak pemberian jasa atau service contract. Investasi bentuk ini adalah berupa pemberian jasa teknik atau jasa manajemen dari perusahaan asing kepada perusahaan lokal dengan imbalan pembayaran royalti, komisi jasa manajemen, imbalan jasa konsultasi, dan jasa tenaga ahli. Pembayaran tersebut biasanya dikenakan pajak yang dilakukan secara pemotongan di muka atau withholding tax. Yang kelima yaitu investasi bentuk lainnya. Bentuk lainnya dari suatu usaha penanaman modal asing biasanya dapat berupa perjanjian untuk pemakaian merek dagang atau lisensi atau perjanjian pendanaan dalam rangka menjualkan atau membelikan barang dan jasa untuk pasar lokal. Materi yang berikutnya yaitu investasi asing yang bersifat langsung. Gunadi dalam bukunya menyebutkan bahwa foreign direct investment dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu mengoperasikan anak perusahaan atau subsidiary company. Anak perusahaan dapat terjadi dengan pendirian badan baru yang dikenal dengan nama PT PMA atau penanaman modal asing atau dengan pembelian sebagian besar saham badan Indonesia yang sudah berjalan. Anak perusahaan merupakan entitas legal mandiri terpisah dari induk perusahaan walaupun permodalannya dipenuhi dan atau usahanya dikendalikan oleh induk perusahaan. Sebagai entitas terpisah dari induk perusahaan, anak perusahaan mempunyai eksistensinya sendiri dan bukan merupakan bentuk usaha tetap atau BUT dari WPLN tersebut. Apabila berdasarkan kenyataan anak perusahaan tersebut bertindak sebagai agen atau mewakili kepentingan induk perusahaan, anak perusahaan tersebut berpeluang untuk dapat menjadi BUT.
Dilihat dari perspektif hukum antara anak perusahaan dan induk perusahaan merupakan entitas legal terpisah. Dengan demikian secara fiskal antara anak dan induk perusahaan dapat melakukan transaksi bisnis sepanjang nilai transaksi yang digunakan wajar atau arm's length price. Hal tersebut didasarkan atas alasan bahwa anak perusahaan dan induk perusahaan masih memiliki hubungan yang istimewa. Lalu yang kedua yaitu mengoperasikan cabang perusahaan atau branch. Cabang perusahaan asing pada dasarnya merupakan divisi yang didirikan di wilayah geografis yang terpisah. Dilihat dari perspektif hukum, cabang atau branch bukan merupakan komponen dari kantor pusatnya atau bukan merupakan entitas yang terpisah. Menurut kacamata pajak, hubungan antara kantor pusat dengan cabang merupakan entitas tunggal atau single entity. Pengoperasian cabang perusahaan luar negeri di Indonesia akan memunculkan bentuk usaha tetap atau BUT dan berstatus wajib pajak luar negeri. Sedangkan pengoperasian anak perusahaan luar negeri di Indonesia akan menimbulkan wajib pajak dalam negeri. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Hanin Nadia Sabar. Kepada Hanin, disilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu aspek perpajakan untuk cabang perusahaan. Yang pertama dimulai dari dasar hukum. Nah, ketentuan yang mengatur hal ini adalah pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan. Di sini dijelaskan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak. Nah, tempat kedudukan ini ditafsirkan sebagai semua tempat usaha wajib pajak yang dapat berbentuk kantor cabang, kantor perwakilan, kantor manajemen, pabrik, gerai, kios, dan lain sebagainya. Dan dari paparan ayat ini juga dapat disimpulkan bahwa cabang yang didirikan di wilayah kerja kantor Dirjen Pajak atau kantor pelayanan pajak yang berbeda dengan pusat, maka wajib bagi cabang untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di KPP sesuai dengan wilayah tempat cabang didirikan. Selanjutnya yaitu bagaimana jika cabang tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP cabang. Dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang KUP ditegaskan bahwa terdapat wajib pajak atau pengusaha kena pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan atau melaporkan usahanya dapat diterbitkan NPWP dan atau pengukuhan PKP secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Dirjen Pajak, ternyata orang tersebut pribadi atau badan atau pengusaha tersebut telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk memperoleh NPWP dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Secara jabatan di sini diartikan bahwa Dirjen Pajak dapat menetapkan secara sepihak NPWP kepada cabang. Namun, konsekuensi yang diberikan NPWP secara sepihak ini adalah Dirjen Pajak akan melakukan penelitian berkaitan dengan kewajiban pajak yang seharusnya dilakukan oleh tempat usaha cabang selama 5 tahun ke belakang. Nah, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 4A Undang-Undang KUP. Dan hal ini juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak maupun pemerintah berkaitan dengan kewajiban wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan hak untuk memperoleh NPWP dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Selanjutnya yaitu NPWP pusat dan NPWP cabang. Ketika orang pribadi atau badan baru mulai menjalankan usaha, mereka mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ke KPP di mana tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak atau tempat usaha tersebut berada. NPWP ini sering disebut sebagai NPWP pusat. Ciri utama NPWP pusat adalah 3 digit terakhirnya yaitu 000. Bila kemudian hari usaha tersebut berekspansi dengan membuka cabang baru, maka cabang tersebut harus ber-NPWP juga. NPWP inilah yang disebut dengan NPWP cabang. NPWP cabang ini terdiri dari 9 digit awal NPWP sama dengan NPWP pusat, 3 digit kode KPP tempat cabang tersebut berada, dan 3 digit terakhir merupakan kode cabang. Bagi perusahaan yang sudah memiliki cabang atau anak perusahaan, kegiatan yang dilakukan oleh cabang umumnya akan berdiri sendiri, meskipun masih terkait dengan operasional kantor pusat. Misalnya, cabang akan mempunyai customer sendiri sehingga bisa menjalankan transaksi jual beli. Nah, cabang akan mempunyai karyawan sendiri ataupun transaksi-transaksi cabang lainnya yang di dalamnya terdapat aspek perpajakan. Berikut ringkasan terkait kewajiban perpajakan bagi perusahaan atau badan berstatus cabang.
Yang pertama yaitu ada PPh pasal 21. Dalam hal ini cabang wajib memotong, membayarkan, dan melaporkan PPh pasal 21 atas penghasilan karyawan yang telah melebihi batas penghasilan tidak kena pajak. Selanjutnya yaitu PPh pasal 22. Dalam hal ini cabang ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22, maka wajib memungut, membayarkan, dan melaporkan PPh pasal 22. Selanjutnya itu PPh pasal 23. Dalam hal ini cabang wajib memotong, membayarkan, dan melaporkan PPh pasal 23 apabila terdapat transaksi yang terutang PPh pasal 23 di lokasi usaha perusahaan cabang. Lalu selanjutnya itu ada PPh pasal 4 ayat 2. Nah, dalam hal ini terdapat transaksi di cabang yang terkait dengan pajak PPh pasal 4 ayat 2, maka cabang wajib memotong, membayarkan, dan melaporkan PPh pasal 4 ayat 2. Lalu, dalam kasus perusahaan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak serta tidak melakukan sentralisasi PPN, maka cabang wajib memungut, membayarkan, dan melaporkan PPN atas transaksi penyerahan barang yang terjadi di wilayah kerja perusahaan cabang. Dan pada dasarnya, terkait kewajiban SPT tahunan PPh Badan, WP Badan berstatus cabang hanya berkewajiban memberikan data laporan keuangan kepada WP Badan berstatus pusat untuk dapat dilakukan konsolidasi laporan keuangan perusahaan serta diperoleh peredaran usaha secara keseluruhan. Kemudian kewajiban untuk menghitung, membayarkan, dan melaporkan SPT tahunan PPh Badan dilakukan oleh WP Badan Pusat dengan NPWP Pusat. Selanjutnya itu aspek perpajakan untuk anak perusahaan. Yang pertama itu pajak anak perusahaan selama spin-off. Spin-off perusahaan merupakan pemisahan sebagian perusahaan berbentuk perseroan secara hukum menjadi dua atau lebih perusahaan baru. Di dalam istilah ekonomi bisnis, spin-off perusahaan disebut juga sebagai pemisahan tidak murni, karena hanya sebagian aktiva dan pasifa perusahaan induk saja yang dialihkan. Proses spin-off perusahaan ini tidak menghapus atau menghilangkan eksistensi perusahaan induk secara hukum. Nah, selama spin-off perusahaan ini, anak perusahaan juga dapat menghindari pajak anak perusahaan selama bertransaksi, karena pemegang saham anak perusahaan menerima saham secara rata dari perusahaan induk sebagai pengganti uang tunai untuk penjualan perusahaan. Maka pajak penghasilan biasa dan pajak capital gain tidak berlaku. Sebagai gantinya, pemilik perusahaan induk menjadi pemilik anak perusahaan melalui pengalihan saham sebagai alternatif yang lebih hemat biaya dibandingkan menerima kompensasi untuk perusahaan baru melalui dividen saham. Internal Revenue Record atau IRC Section 355 mensyaratkan bahwa perusahaan induk dan anak perusahaan harus memenuhi persyaratan untuk mempertahankan manfaat bebas pajak dari spin-off. Sebuah spin-off merupakan peristiwa yang tidak kena pajak ketika perusahaan induk mempertahankan kendali sekurang-kurangnya 80% saham pemungutan suara entitas yang baru dibentuk dan kelas saham tanpa saham. Sebuah spin-off perusahaan tidak boleh digunakan semata-mata sebagai mekanisme untuk mendistribusikan laba induk perusahaan atau ke anak perusahaan. Dan perusahaan induk mungkin tidak mengendalikan anak perusahaan dengan cara yang sama dalam 5 tahun operasi terakhir. Jika perusahaan induk atau anak perusahaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam IRC Section 355, maka tindakan spin-off dianggap dikenakan pajak, yaitu perusahaan induk dan pajak anak perusahaan dengan tarif pajak perusahaan yang berlaku. Struktur anak perusahaan meski mengharuskan melakukan tax reporting sebanyak anak perusahaan, sehingga cenderung memerlukan biaya tax compliance yang cukup tinggi, tetapi memiliki beberapa keutamaan, yaitu yang pertama, melokalisir problematika perpajakan hanya pada satu perusahaan anak saja, sehingga dampaknya tidak meluas kepada induk. Yang kedua yaitu memungkinkan penerapan insentif pengurangan atau diskon tarif PPh Badan sesuai ketentuan pasal 31E Undang-Undang PPh sepanjang memenuhi persyaratan. Yang ketiga, memungkinkan diberlakukannya insentif pajak berbentuk intercorporate dividend tax free sepanjang memenuhi persyaratan untuk induk dari anak perusahaannya yang didirikan di Indonesia. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, yaitu Poce Farah Fazlina. Kepada Poce, disilahkan. Baik, terima kasih Hanin. Materi selanjutnya yaitu tentang perbedaan perlakuan pajak antara anak perusahaan dengan cabang perusahaan. Perbedaan yang pertama yaitu pada anak perusahaan,
Anak perusahaan dibentuk atas dasar penyertaan saham dari induk perusahaan di luar negeri, sedangkan cabang perusahaan merupakan kepanjangan tangan dari kantor pusat di luar negeri. Kemudian, anak perusahaan berstatus sebagai subjek pajak dalam negeri karena telah memenuhi kriteria didirikan di Indonesia sesuai Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sedangkan cabang perusahaan luar negeri di Indonesia berstatus sebagai subjek pajak luar negeri sesuai Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian, pada anak perusahaan, penghasilan yang dikenakan pajak di Indonesia meliputi penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sedangkan untuk cabang perusahaan, penghasilan yang dikenakan pajak di Indonesia adalah hanya penghasilan yang bersumber dari dalam negeri. Perbedaan yang selanjutnya yaitu pada anak perusahaan, hubungan antara anak perusahaan di dalam negeri dengan induk perusahaan di luar negeri bersifat sebagai entitas legal yang terpisah atau separate entity. Sedangkan hubungan antara cabang perusahaan di dalam negeri dengan kantor pusat di luar negeri bersifat sebagai entitas tunggal atau single entity. Perbedaan yang selanjutnya yaitu pada anak perusahaan, antara anak perusahaan di dalam negeri dengan induk perusahaan di luar negeri dapat melakukan transaksi satu sama lain. Akan tetapi, transaksi tersebut harus memenuhi kriteria harga wajar, karena antara anak perusahaan dengan induk perusahaan terdapat hubungan istimewa sebagaimana memiliki saham lebih dari 25% pada anak perusahaan. Nah, pada cabang perusahaan, antara cabang perusahaan di dalam negeri dengan kantor pusat di luar negeri secara pajak tidak diperkenankan melakukan transaksi karena konsekuensi dari single entity, kecuali transaksi pembayaran bunga pinjaman dari cabang perusahaan di dalam negeri kepada kantor pusat di luar negeri pada bisnis perbankan. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengakuan laba anak perusahaan, subsidiary company, dan cabang perusahaan atau branch. Oke, yang pertama itu pengakuan laba anak perusahaan. Sebagai subjek pajak dalam negeri, anak perusahaan luar negeri di Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Pada umumnya, pajak PPh badan dikenakan atas dasar basis neto, yakni penghasilan dikurangi dengan deductible expense, kecuali pada usaha-usaha tertentu yang pajaknya bersifat final, itu seperti perusahaan konstruksi, real estate, dan lain-lain. Sisa laba setelah pajak yang dikirim oleh anak perusahaan kepada induk perusahaan di luar negeri dikenakan pajak atas dividen, yaitu PPh pasal 26 sebesar 20% atau tarif tax treaty. Next itu mengenai pengakuan laba cabang perusahaan. Cabang perusahaan luar negeri merupakan bentuk usaha tetap yang berstatus subjek pajak luar negeri. Cabang perusahaan dikenakan pajak PPh badan atau penghasilan yang bersumber dari dalam negeri. Untuk perusahaan berstatus BUT di Indonesia, definisi penghasilan diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, definisi penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan meliputi hal-hal sebagai berikut. Itu yang pertama, penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai. Kemudian, penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT di Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu penghasilan dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, maupun penghasilan dari penjualan harta yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Ada catatan penting sedikit, untuk cabang perusahaan luar negeri atau BUT yang berasal dari negara treaty partner, pengakuan penghasilan yang dikenakan pajak di Indonesia mengacu pada ketentuan tax treaty yang bersangkutan. Kemudian, adapun biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan sebagaimana disebutkan sebelumnya boleh dikurangkan dari penghasilan BUT. Di samping itu, dalam menentukan besarnya laba suatu BUT, biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dalam hal ini, besarnya persentase alokasi biaya kantor pusat pada BUT di Indonesia adalah sebesar perbandingan antara omset BUT dengan omset kantor pusat dikali 100%.
Pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya itu karena konsekuensi dari single entity antara BUT dan kantor pusat di luar negeri. Biaya-biaya tersebut meliputi yang pertama itu ada royalti atau imbalan lainnya sehubungan penggunaan harta, paten, atau hak-hak lainnya. Kemudian itu imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya. Kemudian itu bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan. Dan yang terakhir itu kerugian selisih kurs mata uang asing yang terjadi akibat fluktuasi nilai rupiah pada perkiraan utang kepada kantor pusat. Nah, sisa laba setelah pajak yaitu PKP dikurangi PPh badan yang dikirimkan ke kantor pusat dikenakan branch profit tax atau PPh pasal 26 ayat 4 sebesar 20% atau tarif tax treaty. Jika sisa laba setelah pajak cabang perusahaan atau BUT tidak dikirimkan ke kantor pusat di luar negeri, melainkan ditanamkan kembali dalam usaha baru atau perluasan usaha di Indonesia, maka cabang perusahaan luar negeri tersebut dibebaskan dari pengenaan branch profit tax. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Halimah. Kepada Halimah dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Pocut. Selanjutnya yaitu perencanaan pajak atau tax planning pada investasi asing. Nah, dalam melakukan perencanaan pajak atau tax planning untuk investasi asing, ada berbagai faktor yang harus diperhatikan. Di antaranya, yang pertama itu ada sistem perpajakan di negara tempat investasi. Yang kedua ada konsep penghasilan yang dianut di negara tersebut. Kemudian besarnya tarif PPh badan atau corporate income tax. Yang keempat ada tidaknya withholding tax dan besarnya tarif withholding tax, khususnya dividen. Selanjutnya, ada tidaknya tax holiday atau tax facilities. Kemudian, perbedaan perlakuan perpajakan terhadap subsidiary dan branch. Nah, faktor-faktor lain yang harus diperhatikan yang selanjutnya itu perbedaan perlakuan perpajakan terhadap perusahaan domestik dan PMA. Kemudian, perlakuan perpajakan terhadap operation atau konsortium. Kemudian, perlakuan perpajakan terhadap offshore service. Selanjutnya, itu perlakuan perpajakan terhadap turn-off key project. Nah, selanjutnya, sistem depresiasi dan amortisasi. Kemudian, sistem kompensasi kerugian dan vertikal juga harus diperhatikan. Selanjutnya, itu besarnya DER atau debt equity ratio. Faktor selanjutnya yaitu kebebasan repatriasi modal. Kemudian, perlakuan perpajakan atas penjualan saham. Faktor yang diperhatikan selanjutnya yaitu control foreign exchange. Kemudian ada atau tidaknya tax treaty serta tax facilities yang tercantum dalam tax treaty yang bersangkutan. Kemudian perlakuan perpajakan terhadap perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa atau associated enterprise. Kemudian itu sistem foreign tax credit dan sistem VAT atau VLID tax. Nah, faktor selanjutnya. Baiklah, faktor-faktor selanjutnya yang harus diperhatikan yaitu apakah jenis usaha yang akan dipilih termasuk dalam daftar negatif list BKMP. Jika termasuk dalam daftar negatif list, maka otomatis usaha tersebut tidak dapat dijalankan. Kemudian, seberapa besar kepentingan perusahaan di luar negeri untuk melakukan transaksi dengan perusahaan yang dibentuk di Indonesia? Semakin banyak transaksi antara perusahaan di luar negeri dengan perusahaan yang dibentuk di Indonesia, maka bentuk subsidiary company atau pengoperasian anak perusahaan akan semakin efektif untuk dipilih karena hubungan antara induk perusahaan, parent company dengan anak perusahaan, subsidiary company di Indonesia merupakan entitas legal yang terpisah di mana keduanya dapat melakukan transaksi. Kemudian faktor selanjutnya yaitu fasilitas-fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah terhadap subsidiary company dan branch. Dan yang terakhir, faktor-faktor lain non pajak seperti faktor politik, keamanan, prasarana penunjang, akses pasar, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya yaitu skema tax planning pada anak perusahaan. Pada FDI yang berbentuk subsidiary company atau anak perusahaan, upaya efisiensi pajak secara global pada umumnya dilakukan dengan menggunakan dua skema, yakni yang pertama itu ada skema pre-tax dan skema post-tax. Skema pre-tax dilakukan manakala tarif pajak di negara host country atau negara tempat investasi lebih tinggi daripada tarif pajak yang berlaku di negara home country atau negara domisili si investor.
Skema pre-tax dilakukan dengan memaksimalkan biaya-biaya yang dibayarkan kepada induk perusahaan atau parent company di luar negeri, tentunya dengan memperhatikan kewajaran harga transaksi. Dengan demikian, penghasilan kena pajak host country menjadi kecil. Tapi sebaliknya, skema post-tax dilakukan manakala tarif pajak host country lebih kecil daripada tarif pajak home country. Nah, skema post-tax dilakukan dengan menunda pemberian dividen dari anak perusahaan kepada induk perusahaan di luar negeri. Pemberian dividen dari anak perusahaan kepada induk perusahaan di luar negeri dilakukan pada saat penghasilan kena pajak induk perusahaan di luar negeri itu kecil. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk usaha awal sebelum mendirikan anak perusahaan. Mendirikan anak perusahaan asing atau subsidiary company di Indonesia memerlukan biaya yang sangat tinggi. Nah, bagi perusahaan manufaktur, sebelum mendirikan anak perusahaan dan mendirikan pabrik di Indonesia, perusahaan dapat mengoperasikan bentuk-bentuk usaha awal untuk memperkenalkan produknya terlebih dahulu dan mengetahui apakah produk tersebut diminati oleh masyarakat Indonesia. Adapun bentuk-bentuk usaha awal yang dapat dipilih yaitu yang pertama itu mendirikan kantor perwakilan dagang asing atau Trade Representative Office atau disingkat dengan TRO. Nah, kantor ini semata-mata hanya melakukan promosi produk, pameran, iklan, dan riset awal berupa riset-riset persiapan sebelum mendirikan pabrik di Indonesia. Kantor ini tidak melakukan transaksi jual beli produk. Nah, apabila konsumen di Indonesia berminat untuk membeli barang tersebut, maka konsumen langsung bertransaksi dengan kantor pusat perusahaan asing tersebut di luar negeri. Nah, perlakuan perpajakan atas pendirian kantor perwakilan dagang asing adalah yang pertama itu jika kantor pusatnya merupakan penduduk residen negara treaty partner, maka sesuai ketentuan artikel 5 paragraf 3 teks treaty yang bersangkutan, TRO bukan merupakan bentuk usaha tetap atau BUT sehingga sesuai ketentuan artikel Business Profit Tax Treaty, Indonesia sebagai negara sumber tidak memiliki hak pemajakan atas penghasilan yang diterima kantor pusat dari penjualan produk di Indonesia. Apabila kantor pusat merupakan penduduk atau residen negara non-treaty partner, maka penghasilan kantor pusat dari penjualan produk di Indonesia dikenakan PPh pasal 15. Nah, yang kedua yaitu TRO tidak mempunyai kewajiban melaporkan SPT, PPh badan tahunan, melainkan hanya berkewajiban membuat list expenses. Kemudian yang ketiga yaitu TRO terutang PPh potong pungut apabila terdapat transaksi yang merupakan objek PPh potong pungut. Nah, yang terakhir yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh karyawan TRO baik asing maupun lokal merupakan objek PPh pasal 21 atau pasal 26. Selanjutnya yaitu mengikat kontrak keagenan dengan perusahaan lokal di Indonesia. Kontrak keagenan yang dibentuk sebaiknya adalah keagenan bebas atau independent agen. Dalam hal ini, yang menjualkan produk perusahaan luar negeri tersebut adalah pihak agen transaksi jual beli produk dilakukan antara konsumen dengan agen. Agen akan menerima komisi keagenan dari perusahaan luar negeri. Jika kontrak keagenan yang dibentuk adalah keagenan bebas atau independent agen, maka perusahaan luar negeri tersebut tidak dianggap sebagai memiliki BUT di Indonesia, sehingga Indonesia tidak mempunyai hak pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh agen bebas tersebut. Nah, kemudian yang terakhir itu mengikat kontrak dengan pedagang perantara lokal. Dalam hal ini, perusahaan pedagang perantara tersebut hanya membantu melakukan promosi atas produk kantor pusat agar dapat dijual di Indonesia. Apabila konsumen di Indonesia yang berminat, maka konsumen dapat langsung melakukan transaksi dengan kantor pusat di luar negeri. Nah, dengan cara ini, Indonesia tidak memiliki hak pemajakan atas penghasilan kantor pusat dari hasil penjualan produk tersebut di Indonesia. Nah, baiklah, sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kami. Atas salah dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.